Jadi teman-teman, apakah teman-teman apa saja permasalahan yang teman-teman alami? Kalau kita menerima tugas, kalau bully, bully. Jadi teman-teman, di sini kita akan mengangkat permasalahan bully karena teman-teman di sini lebih banyak yang mengalami bully. Jadi yang kita tangani terlebih dahulu adalah permasalahan tentang bully. Sebelumnya teman-teman sudah tahu apa itu bully? Tahu apa itu bully menurut? Yang tidak bagus. Kalau kita seperti mengejek, yang teman-teman bilang tadi sudah betul. Yang teman-teman bilang tadi itu sudah betul. Hanya saya tambahkan sedikit. Bullying itu adalah perilaku agresi yang dilakukan secara berulang-ulang dengan maksud untuk menyakiti seseorang baik secara fisik, verbal maupun psikolog. Seperti yang teman-teman bilang tadi, mengejek itu kan akan menyakiti dirinya teman-teman. Kayak yang bilang tadi siapa? Apa Saban bilang? Bilang tidak bagus. Itu kan akan menyakiti diri seseorang. Biasa jenis-jenis bullying itu teman-teman, ada teman-teman tahu apa saja itu jenis-jenis bully? Jenis bully itu adalah bully fisik. Contohnya itu bully fisik itu yaitu memukul, menyubit, mendorong, menginjak kaki dan melempar dengan barang. Itu adalah salah satu bully. Kalau bully yang kedua itu ada bully verbal. Bully verbal itu adalah contoh bully verbal itu yaitu mengancam seperti begini toh. Seumpamanya Saban diancam, saya pukul kau. Itu bicara pukul itu saja itu sudah termasuk bully. Memberikan mengejek kayak dibilang tadi itu bully verbal. Menyebarkan gosip atau sebut yang tidak betul-betul, itu kan termasuk di dalam bully verbal. Kalau dia itu bullying secara psikologi, yaitu memandang sinis, kayak melihat orang secara tidak baik begitu, kayak dia lihat mendiamkan, kasih melotot mata pada saat harga orang itu sama dengan bully, teman-teman. Bully psikolog, mengucilkan, kayak tidak berteman, saya tidak mau teman dia. Kan tadi teman-teman mengalami bully toh. Biasanya teman-teman mengalami bully itu seperti apa? Dibilang kotor. Itu pas di mana? Di sekolah. Sampai sekarang masih mengalami bully. Kadang-kadang. Kalau kita sahabat mengalami bullyingnya itu seperti bullying bagaimana? Menjelekan. Dia kayak apa namanya? Dia cerita-cerita yang tidak betul ke orang-orang tentang kau. Ada yang tahu apa itu dampak dari bully untuk teman-teman? Dampak itu kayak apa yang akan terjadi untuk teman-teman yang mengalami bully? Siapa yang bisa?
Jadi teman-teman, ada yang tahu akibatnya itu teman-teman, dari bullying itu korban yang akan mengalami itu, anak-anak yang menjadi korban bullying itu memiliki harga diri yang rendah dan melihat diri mereka dalam hal negatif, menjadi beberapa masalah lebih cemas, populer, dan kurang bahagia dibanding anak-anak yang tidak pernah diganggu. Jadi dampaknya itu teman-teman akan merasakan kayak tidak ada teman, kesepian, sendiri. Biasanya teman-teman teman-teman biasanya kalau mengalami bully itu teman-teman bagaimana perasaannya teman-teman? Sakit hati. Kalau sama sakit hati. Di sini teman-teman, apakah ada tips untuk teman-teman kita pada kalau mereka itu sedang dibully, cara mengatasinya itu gimana? Siapa yang bisa kasih tips atau cara untuk menghindari bullying tersebut? Kalau yang teman-teman lakukan, kalau teman-teman mengalami sebuah bully, siapa yang biasanya teman-teman lakukan kalau teman-teman itu bukan bullying? Kalau kita berarti kalau kita lakukan proses diam diri, kita menghindar dari sebuah bully, diam. Kalau teman-teman sendiri yang mengalami bully, kan teman-teman berdua toh, biasanya teman-teman pada saat teman-teman dibully itu teman-teman melakukan apa? Berdiam saja. Kalau biasa ada yang bela teman. ada teman yang bela. Iya. Kita berarti diam. Jadi teman-teman bisa mengambil saran dari teman-teman. Apabila teman-teman dibully, teman-teman bisa menghindar, teman-teman bisa diam saja. Tapi begini teman-teman, faktor terjadinya bully itu biasanya itu ada beberapa faktor, dari faktor keluarga, dari sekolah. Itu bisa jadi faktor terjadinya bully. Kenapa faktor keluarga? Biasanya orang tua yang sering menghukum anaknya secara berlebihan. Jadi orang tuanya itu menghukum anaknya itu secara berlebihan dan akan melampiaskan ke teman-temannya. Yang kedua itu seperti sekolah, akibat anak sebagai perilaku bully yang akan mendapat penguatan terhadap perilaku mereka untuk melakukan intimidasi terhadap anak lain. Mereka itu akan melakukan intimidasi atau melakukan hal-hal yang tidak baik, yang mengandung bully. Jadi upaya mencegah terjadinya itu teman-teman, seperti yang teman-teman bilang tadi, ya berdiam diri, kayak menghindar, ada teman yang membela, semua bisa kita lakukan. Upayanya itu seperti teman-teman di sini sekolah di sekolahnya teman-teman sudah ada guru BK, sudah ada guru BK. Guru BK itu teman-teman bisa ke guru BK. Guru BK itu memiliki peran penting dalam memecahkan perilaku bully. Tidak hanya guru BK, guru mata pelajaran juga harus mempunyai pengetahuan. Jadi teman-teman bisa ke guru BK dalam memecahkan suatu permasalahan bully itu. Kalau dari saya juga tips dari saya itu teman-teman bisa lakukan
Kalau dari saya itu mengatasi bully, teman-teman bisa berdiam, menghindar, atau teman-teman kasih tahu ke teman-teman yang yang melakukan bully tadi, kasih tahu, bilang tidak bagus begini, karena bullying itu tidak baik untuk kita, terutama untuk teman-teman yang mengalami bully. Itu karena bullying itu bisa saja menyakiti diri seseorang tanpa kita tidak ketahui, dan bullying itu adalah salah satu perilaku yang tidak baik untuk dilakukan. Jadi sampai sini, apakah teman-teman masih ada pertanyaan mengenai bully? Atau tidak ada? Jadi teman-teman bisa melakukan tips-tips yang tadi, seperti yang dikatakan teman, bisa melakukan berdiam, apa sudah ini, nasihatilah teman-temannya. Dan saya harap teman-teman di sini tidak ada yang melakukan bullying tersebut, jadi pembuli. Karena seperti yang saya bilang tadi teman-teman, bullying itu tidak baik untuk orang lain, untuk diri kita. Jadi saya tanya, teman-teman bisa melakukan itu, teman-teman bisa memberitahu kepada teman-teman yang melakukan bullying bahwa bullying itu tidak baik. Begini teman-teman, tidak hanya bullying itu dilakukan ke teman-teman, baru teman-teman apa sudah memberitahu kepada teman yang melakukan bully itu bahwa bullying tidak bagus. Siapa tahu ada temannya kalian yang dibully, kalian bisa memberitahu, tidak bagus begini, atau teman kalian ada yang melakukan bully, intinya teman-teman kasih tahulah pemahaman. Semua sudah paham. Jadi sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Jadi perasaannya teman-teman pada saat bercerita tadi, apa yang teman-teman rasakan? Lega kah, apa? Senang. Teman-teman senang dalam melakukan bully pada saat sudah menceritakan permasalahan yang teman-teman alami. Jadi itu permasalahan itu saya rasa teman-teman tidak pernah ceritakan ke orang lain, tidak pernah. Itu yang teman-teman pendam. Jadi kita akan bertemu di proses bimbingan berikutnya di hari Minggu berikutnya. Kita akan bertemu lagi dengan saya juga. Sebelum kita akhiri, karena kita tadi dibuka dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Siapa yang mau pimpin doa? Doa biasa. Kembali ke masalah. Ya. Dengan berakhirnya sesi bimbingan kita pada hari ini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.